Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulni Lucana Putri, peserta latihan dasar gelombang 2 angkatan 3 tahun 2021. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 di agenda 2. Di sini kami disuruh merangkum nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga, etika publik. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi, akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Nilai-nilai publik mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Ada 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antar PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya.
Selanjutnya, akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu pertama kepemimpinan, transparansi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, yaitu pertama menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atas feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintah. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya. Sebagai bentuk legitimasi, partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup aparat pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya, sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas lainnya. Kesemuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu, disebut sebagai fasilitas publik. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian atau penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Jadi, akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan. Sedangkan akan dilaksanakan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga penggunaan atau stakeholder mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kelima, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seseorang tidak punya konflik kepentingan, tapi bagaimana seseorang tidak menyikapinya. Ada dua jenis umum konflik kepentingan. Yang pertama, keuangan. Menjadi ASN yang akuntabel. Pertama, apa yang diharapkan dari seorang ASN?
Yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpangan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang keenam, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Yang ketujuh, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa, semangat kebangsaan. Nasionalisme sempit diartikan sifat yang mengagung-agungkan bangsanya sendiri secara membabi buta dan sekaligus menindas bangsa lain. Sedangkan nasionalisme Pancasila, pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip nasionalisme Pancasila, yang pertama dilandasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang ketiga, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Yang keenam, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Rasa kebangsaan, rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dan di masa rasa kebangsaan berkembang menjadi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalisme. Dan selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang etika publik. Etika adalah refleksi atau baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni: yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang delapan,
menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Lingkup etika publik ada 3. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sedangkan dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang pertama, pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Yang kedua, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Yang ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. Yang keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. Yang kelima, sistem penilaian kemampuan kesempatan yang sama dan azas-azas itikat baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Yang keenam, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. Yang ketujuh, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Yang delapan, hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Yang sembilan, para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Demikian saya ucapkan terima kasih.